Iya kan? Jadi sabui lo namanya. Jangan disabui. Ambo menyabui jasa palsu pak. Tidak mau sabui nama orang. Iya kan? Sebab tidak inyo seseorang lo. Banyak lo orang lain mempergunakan ijazah palsu. Ya kan? Ya, tapi pikiran awak banyak tertuju ke saja. Ikan karena itu non viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaysara minal hadi. Faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wa qala aidan wa lillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Syuhada Kota Pekanbaru, yang kita muliakan
Bapak Direktur, Bapak Komisaris PT Berkah Utama Tour Travel yang mengurus orang berangkat umrah. Yang dihormati Bapak RW, Bapak RT, seluruh pemuka masyarakat, pegawai adat, pegawai syarak, termasuk ketua julo-julo dan seluruh jamaah yang hadir salat maghrib pada malam ini di Masjid Syuhada, disaksikan oleh malaikat bahwa kita mendirikan salat berjamaah, membangun silaturahmi, memperbaharui ukhuwah, menyambung kasih sayang, dan menyambung jembatan hati. Janta kicuh kita dinantara, janta tuka loyang joame, elok nanta timbun kita halang, nanta lamun kita kakek, ko ado ragi nalah tabut. Disangko boleh wahibah, kirono ampe bapak sagi, di luar lipe ndak berubah, di dalam lahan hancur tiup lagi. Kalau ada silaturahim kita yang seperti itu, kita perbaiki malam ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala apa yang kita rencanakan. Amin. Lai sehat siapa Bapak Ibu? Nanti mati yo. Calilah para anak sehat nanti mati. Aduh natakui mati. Tuh. Natakui mati itu orang banyak dosa. Ya kan? Masuk kerajaan ijazah palsu. Tuh takui itu. Dia bapak ko adonang jadi wali kota Pekanbaru Biswa, jadi pakai lo ijazah palsu nyobo yang di orang siang malam. Ya kan? Jadi mudah-mudahan kita optimis hidup di dunia, dan kita yakini hidup di dunia ini jembatan, dan kita akan pergi ke seberang sana yang disebut Yaumul Ba'ts, Yaumuddin, Yaumul Qiyamah. Disitulah kampung kita nanti. Jadi Pekanbaru, Padang, Palembang, Jambi, Bengkulu, Aceh, Medan, itu hanyalah kampung sementara manusia. Kampung aslinya adalah Yaumuddin, yang disebut hari akhirat. Dengan meramaikan dan memakmurkan masjid inilah kita disebut mempersiapkan diri untuk pulang ke akhirat. Saya doakan seluruh jamaah masuk surga. Amin. Kalau ambo caliak di namanya nanti belakang spanduk atau baliho. Bedanya baliho legislatif jo baliho ustad. Itu pertanyaan. Kalau baliho legislatif, inyo na mencari piti untuk mencetak itu. Bara kapaguno, bara simpang kadipasang, inyo na membali papan untuk tonggaknya. Dan ninyo upahan puluh memasang ke orang. Ya kan? Tapi kalau baliho ustad, itu pengurus masjid nama cetak. Sudah mengaji, baiknya gelong pelong. Itulah kelebihan ustad dari anggota DPR. Jadi awal-awal ada kelebihan, ada kekurangan. Makanya apa yang ada dalam hidup kita, kita syukuri sila.
Begitulah takdir takdir. Di siku baca dia adat basandi syarat basandi kitabullah. Untuk bulan kini tidak cocok judul itu. Bang kau tidak cocok, orang kini pai haji. Salamu haji di stop dulu pemberangkatan umrah. Kemudian orang menunggu hari raya korban. Tu kaji ada basandi syarat basandi kitabullah. Kama pai judulnya tu. Ustaz kau jangan diatur lo judul le. Biasalah agak tonyong. Iya kan? Ini bapak-bapak yang terhormat. Iya kan? Suai. Kalau tidak ada pais le. Iya kan? Iya kan? Nah. Jadi kaum muslimin kaji awak dan tape gini. Pertama haji, kedua umrah, ketiga korban. Ya kan? Kita singgung seketik-seketik. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, pemberangkatan haji ini sekarang bagi orang yang tidak begitu kaya itu sangat payah pemberangkatannya karena antri. Tapi kalau ada saudaraku, sahabatku, bapak-bapak yang hadir ini yang rezekinya diberi berlimpah, jadi kui jo antri haji reguler kok. Pai haji produk tu piti tu dapat. Piti banyak ditunggu jo haji reguler. Awak tambah lama tambah gaya itu sakit-sakit Sarawak lapang atau mati. Ya kan? Jadi nama banyak piti pai sejo haji untuk piti itu di dunia. Mempermudah segala urusan kita. Kalau uang itu mempersulit kita, itu yang dicabut berkah. Ya kan? Pemberangkatan haji tahun lalu Pak, hanya permainan di orang. Orang gaya-gaya dan harus barangke 80 tahunnya mana buang tidak jadi. Nyu jua itu kaji produk, kini nyu hilang tak kama-kama. Ini bapak-bapak ini. Iya kan? Jadi sabui lo namanya. Jangan disabui. Ambo menyabui jazah palsu Pak. Tidak mau sabui nama orang. Iya kan? Sebab tidak inyo seseorang. Banyak lo orang lain mempergunakan ijazah palsu. Ya kan? Ya, tapi pikiran awak banyak tertuju ke saja. Ya kan? Karena itu non viral. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, masalah pergi haji ini bermacam-macam jawaban orang Islam. Menurut awak lahiriah nyola patui pai kabun sawit nyola we. Ya kan? Taranaknya banyak. Sawah ladangnya banyak, tokonya banyak, bengkeoto banyak, tapi nyo ada nyobai. Ditanya, kenapa sahabatku belum pergi? Alunado panggilan. Iya kan? Itu banyak orang menjawab. Ada juga lagi, saya belum pantas haji. Karena rasanya jo parange ambo tio ari alun cocok ambo menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan dengan haji itu status awak lah mengamalkan rukun Islam nang kalimo, awak berpikir ke membuat nan buruk. Bisa jadi rem, bisa jadi pengendali. Ya kan? Kaum muslimin, ayat yang saya bacakan tadi kapatang turunnya atau di zaman Nabi. Itu panggilan. Ya kan? Itulah panggilan itu. Wa atimmul hajja wal umrah. Sempurnakanlah hajimu dan umrah. Sempurnakan itu apa? Pertama, sempurna ilmu manasik. Jadi kalau nak pai manasik, Pak, bantu ayam gadang masuk surau tiba di Makkah, tak tentu nak kau.
Biarlah profesor napa pindah di bidang haji apa harus manasik. Ada yang profesor ndak payah ada manasik, ndak ada, ndak bisa. Apalah menceli ayam gadang masuk surau. Ayam gadang ku ada kukunya nan salengge, ada nan dua lengge, ada nan tiga lengge, ada nan empat lengge. Iya kan? Tapi kuti kopi masuk ke surau, nak pandai kuku tu loh. Sebab tampai kuas siang ni nyok. Itu je. Dah mau kuku. Amode itulah orang pai haji kalau ndak ikut mana sih? Nyo gila mencari batu cincin tu sana nak payah salah kamu saja. Mencari teropong. Ini kan. Jadi wa atimmu. Setelah itu wa atimmu mengenai kesehatan. Apa-apa sesudah mendaftarkan disuruh ke puskesmas. Yuk. Yuk, waduh. Supaya terdeteksi lebih awal apa kira-kira penyakit awak. Iya kan? Adi puskesmas itu lihat, siapa diperiksa semuanya, darah dan urin. Kaum muslimin, kalau ada penyakit kita yang berbahaya untuk kesehatan, maka kita harus patuh kepada dokter. Supaya apa? Nanti kaum muslimin ada namanya suntikan meningitis. Dan di pelabuhan, di bandara, kesehatan kita diperiksa kembali. Kalau ternyata di waktu kita manasik, itu 9 bulan lamanya Pak. Saya hitung di KBIH saya, KBIH kami lah, di Indaro, itu 36 kali pertemuan, 9 bulan kira-kira manasik itu. Kalau tu, dalam 9 bulan itu kita tak menjaga kesehatan. Penyakit awak ada pindah mau diatur makanan. Nyo ingin anda nak ayah kan sakit gula ya. Ayah kapai haji. Bang ko ayah minum jo teh talu kalau sudah distawardi itu nya tak sakit gula dah je. Tunggu ko minum teh talu nya je. Iya kan? Anak katanya indak pasak ke membawa goyah dah je. Anyo tutur jo sadonya. Sehingga kutiko diperiksa kesehatan di bandara, darahnya 700. Pingsan, lebih bisa lagi? Enggak, artinya. Jadi sempurna kesehatan. Itu nang ketiga kalau mau sampai lena ba, sempurna halal pitih nanapak bau tu. Jam pitih maliang atau menjual tanah pusako ele pak di bosenan ni. Iya kan? Pitih nan halal negeri bawah PJ tu. Jam pitih dapat judi online. Iya kan? Kenapa begitu? Kaum muslimin yang halal dengan yang haram tidak bisa bersatu. Lama gulai kambing Pak. Ambo makan gulai kambing tadi di rumah makan Pak Nurdin. Kalau jatuh ciri kucing ke dalam dia mau jadi makan. Nyo sama iang di belakang. Gulai kambing ciri kucing. Dia bisa dimakan. Acu itulah kalau campur nan halal dengan haram. Iya kan? Kalau kita nikmati piti haram untuk pembali makanan, tumbuhnya jadi darah daging. Kulla lahmin nabata haramun fannaru aula bihi. Setiap daging yang terdiri dari makanan yang haram, maka neraka jadi tempatnya. Ya kan? Ini jadi sempurna uang yang kita bawa itu benar-benar halal. Nana tahu awak tu apa? Allah je, awak je. Orang di mana tahu Pak? Orang lain tak tahu je binti awak tu. Dan tahu awak. Jadi banyak wa atimmu itu sempurna. Ya kan? Sesudah itu apa lagi? Sempurna negeri yang untuk berhaji itu aman. Sampai berhaji itu di mana Pak?
Makkah dan sekitarnya. Jadi kalau orang bertanya apa Mina jo Muzdalifah jo Arafah itu Makkah sekitarnya. Masuk Makkah tu. Jadi untuk bayi haji itu ke Makkah saja, tidak ada ke Piaman, tidak ada ke Kerinci. Kan ada orang yang rajin pergi basapa ke Piaman, kalau dah 7 kali asal mau haji je. Tidak ada dalam Quran. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah. Carilah depan. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lil Karinci, Sungai Panua. Tidak ada, Pak. Yang ada Aka Madinah tu manga waktu Ustaz Bangko Paino kasinan. Madinah itu madani, tempat Nabi berjuang. Ketika di Madinah itulah Islam diterima seluruh dunia, berkembang sampai ke Sumatera Barat, Riau. Itu setelah Nabi di Madinah. Jadi seluruh pemerintah di Indonesia yang berniat baik, dia ingin menjadi provinsinya, menjadikan provinsinya provinsi yang madani. Kenapa? Di Madinah itu tidak ada perbedaan, Pak. Orang yang datang hijrah kan jauh tuh dari Mekah, diterima oleh orang Madinah. Orang hijrah itu muhajirin, orang yang menerima orang ansar. Ansar itu menolong, jualnya tolong. Wahai saudaraku yang datang dari Mekah, kalian jangan cemas. Toko kami 70 pintu, 35 pintu untuk saudara, 35 pintu untuk kami. Atau kulinamoy orang Madinah itu ansar, orang suku menolong. Ternak onta kami 5.000 ekor, 2.500 ekor untuk anda yang datang dari Mekah, 2.500 untuk kami. Kebun kurma kami beribu hektar, separuhnya untuk anda yang datang dari Mekah, separuhnya bagi kami yang tinggal di Madinah. Jadi orang yang pindah dari Mekah ke Madinah itu tidak cameh doang. Bini kami, bini enggak. Bini walau membagi, nyoba lang lah nak. Ya kan? Ini betul apa-apa. Tidak bisa. Jadi itu kota menyatukan, menjadikan persaudaraan yang erat, berjuang menegakkan kalimat tauhid bersama-sama dengan Rasulullah, orang membangun akidah Islam. Siapa dia? Orang muhajirin dan orang ansar. Nah, jadi awak pai berziarah ke sana. Jadi Madinah tu hanya berziarah kita ke sana. Tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah haji. Apa pai gelombang dulu dari tanggal 5 wali Zulqa'dah sampai bulan Zulhijjah ini kok kan gelombang dulu namanya. Itu ke Makkah tu. Selesai Pak haji nanti, doa Pak sakit. Lalu di rumah sakit di Makkah tu, jamaah dan sekapatabang awak lapai ke Madinah. Awak lalu di rumah sakit di Makkah. Baik kau orang lebih pulang sadonya kesempatan tak ada kesinan lain. Ndak pai kita ke Madinah dek sakit, ndak sebagainya. Tapi kalau ke Arafah apa ndak pai? Tanggal 9 Zulhijjah itu tidak satu apa wukuf, apa apa mengulang tahun yang ketiga. Al-Hajjul Arafah, haji itu adalah di Arafah. Jadi nambah P kok mati ya dulu awan habis misteri itu itu. Oh kode indah apa itu loh. Jadi setelah Isya kau masuk, aku dapat tadi bukan azan dulu, jeda selama azan itu disambung lagi. Itu namanya tadi. Kita lanjutin dulu, ada lagi. Belum selesai.
Itu wa atimmu saja Pak. Nang kita uren baru tu wa atimul hajj, sempurnakan. Ya kan? Nah, kalau ada orang menjawab Pak, mengapa pergi ke Makkah Pak? Oh, tetangga lah ke Makkah sadonya di komplek kami kok. Malu lo kami tidak pergi je. Itu dah usah saya pergi lagi. Tak berpengalaman orang pergi haji benda itu terus tak ada ilmu, malu je tetangga. Pergi haji malu je. Ya tetangga tak kena galak ke awak di tetangga tak pergi haji kalau tak mampu. Sekarang karena seperti ini mabihanan triko bisa kok Pak Ustaz? Bisa. Kalau jamaah indah satu bau tang untuk naik haji. Menjadi masalah sumbernya itu Pak, ditalangi dari bank. Orang bank tu yo dia banyak pitihnya dipinjam orang. Abara bungonya tu selama orang menunggu. Selama orang melunasi. Tanyalah orang kerja bank. Kau dapat yo jawi-jawi satu minjam pitih tu untuk naik haji. Tak orang. Iya kan? Jadi de orang tak mampu haji disalang pitih di bank. Kaum muslimin maka antri lah. Sebab haji kredit. Cari dapat jalan kini di masa macet. Karena auto banyak, auto kredit, auto hutang. Cuma menunjuk apa nan datang kini kau nambah auto kemari tadi nan tak bau hutang autonya. Maka hutang tak ada dan menunjuk. Tunggu macet jalannya. Murah beli auto, bawa kereta penduduk, bawa kereta keluarga, bawa DP seketik. Tak bawa auto pula. Macet jalan. Di hutang berapa ini haji? Macet lo haji. Jadi kalau dikembalikan seperti dulu Pak, tidak akan antri. Jadi pasan nambo ke anak-anak ambonan muda-muda ya. Kita ndak berdosa anak kalau ndak mampu bayar haji. Anak 2 balik, istri 3, ya kan? Biaya rumah tangga gadang, ada anak nang kuliah, ya kan? Ada nang di SMA, ada nang di sanawiyah, ada nang di SMP. Indak mampu awak mana buang untuk haji tu. Indak berdosa. Manis tata'a ilaihi sabila, itu kuncinya Pak. Cari Al-Quran tu balik, dia mau utang-utang dia untuk bayar haji. Manis tata'a ilaihi sabila, orang yang sanggup tidak berdosa. Istita'ah itu Pak, indak tasabah awak berpitih saja. Ambo 2 kali bayaji, 7 kali umrah. Desember kali bawa di PT Berkah. Kok sampai tu 8 kali tu. Apa raise? Kan ada orang kaya sampai itu Pak. Iya kan? Jadi haji itu tidak terkait dengan kekayaan. Armina Reka membawa 2 kali, PT Bonita umrah 3 kali, Kun Travel sekali, besok PT Berkah Utama loh. Kalau ini tidak nyoki cuan boy. Besok lampian-lampian orang kek tak jadi dah ya aja. Itu. Bab itu pisah tak dapat je. Kan banyak saya alasannya. Awaknya suruh mempromosikan terbaik gua. Kau nyoki cuan. Mudah-mudahan tak serupa itu. Amin. Itu pemancing galak. Bu. Jadi Pak Ustaz, bagaimana kau bisa bayaji 2 kali indah berpitih? Ambo cerita kau sekitar apa? Ambo karajo di PT Semen Padang. Sajak masuk karajo sampai 21 tahun, tidak pernah kena peringatan.
ya kan? Di tahunan ke-22 Ambo Karajo disuruh tes karyawan teladan. Ambo lah tahu tuh kalau lulus tes ko hadiahnya haji. Akama ambo pergi dulu. Ambo pulang dulu minta restu ke biaya. Biaya itu orang nama lain ambo. Biaya, yo doa ambo yo biaya. Taruh wang dan doanya nak. Kini tambah doa biaya jelai. Aduh, doa ambo lulus tes karyawan teladan. Kalau lulus tes karyawan teladan tu ambo dibiayai deputi semen Padang payaji. Manangi dia bapak. Dah doa dan haji dan itu yang sama orang Muslim kain sarung dia lo kate kaki tapak dia lo ke bawah telinga taboka di kaki rangi memantak di kepala keping yang merangkak alun ado pemilih awak 7 keturunan alun payaji len dan doa dia hanya doa dia lulus nantak dibayar dek semen Padang untuk payaji itu nya pitih main bawa kawan-kawan mendoa lain mau mintanya ambo ke mendoa sekete membawa tetangga apa ledo yo pitihnya kok bakal labian aku ya lah ambo jangan gitu itu cari salah dewe ya cuma bola pulang di Makkah kawan-kawan menyapui sengke itu di Tabiang dulu Pak. Lapang terbang lama dah japui moyo to semen Padang kata biang tu la pulang tiba dia to yang takut haji bidin namo dari Stawardi mangko bidin kalian bau bidin tu biaya dinas jadi haji buya tu lah piti buya atau piti semen Padang atau biaya dinas je tu pasal saya ni amat nyayo ya kan? Kemudian bapak-bapak tahun 25 pailo dia anak kata jamaah ketika manasi ya iringan kami sampai ke Makkah dia ya sangka itu kan ada nantri lah bisa aja terakhir mendaftar sebelum ditutup pitinya pak kami bayu aja nyopayuan dia jamaah apa itu jelai itu namanya haji kosasi haji atas ongkos dikasih akan tak perkara kayu itu apa ada jamaah badake duduk jambo kalau teragam jadi kami juga kalau teragam pak orang Padang ko risikonya menambah pak ndak panuh kalau tersolo, ndak panuh kalau teragam. Ditambah jo Padang karena Padang kodake dari bandara. Tapi lihatlah kami 33 orang panambah kalau teragam jo Solo. Baru cukupnya sampai 180 jamaah, pesawatnya Garuda 7 sampai 7 nambah lengge itu dulu. Kini ndak ada pesawat tu lagi. Iya kan? Kaum muslimin ambo tanya nan sampiang duduk Pak para namanya Pak mana buang payaji nah do mana buang do yaji Pak rumah ambo kang kana jalan bebas lah diganti pitih lah ambo boe rumah bara balabia jo dulu ONH namanya Pak balabia do ONH mendaftar kami jadi haji kami ko haji mahsur je haji pengganti rumah karena gusur jadi tidak perkara kayu doh macam-macam kan banyak orang kayu tak jadi naik haji janji ke janji saya akhirnya janji pertama menukar to janji kedua membuat rumah kos janji ketiga menambah lo celai rumah kos dibuat akhirnya mati pak rumah kos lu tetap dek awak lalu nerima seonyo abini mudo tinggalnya kawinnya pacar lamonyo awak dah jadi naik haji tapi itu sini kubur jelia itu jadi kalau lah mampu bayilah haji itulah maksud satu selalu